warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu majelis pengajian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Al-Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyatis sahala wal jamala fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Al-Qadhi Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi wa ila ruhi Syekh Said Sabiq wa ila ruhi Syekh Sayyid Muhammad bin Ali wa al-Malik al-Hasani wa ila ruhi Syekh Hilmi bin Abdul Majid wa ila ruhi Syekh Saruddin bin Haji Muhammad wa ila ruhi Syekh Haji Muhammad Daud وإلى روح الشيخ أحمد متمم الفزروان وإلى وصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan dalam salat. Karena berapa banyak hal-hal yang mungkin itu bisa jadi batal salat kita kalau kita lakukan. Apa yang membatalkan salat? Yang pertama, al-aklu amdan, makan sengaja. Yang kedua, wasyurbu amdan, minum dengan sengaja. Kalau kita kan asal-asal ketik pula asal lagi semayang tu makan ya. Tapi kalau lagi semayang ingat makan banyak. Ada. Tapi kalau lagi semayang makan, itu dah ada. Kecuali mungkin ada sisa-sisa kita makan tadi nyangkut di gigi ya. Jadi dari mulai takbiratul ihram itu, mulai nyukit dapat nak dibuang. Sayang, akhirnya kunyah juga lah. Maka disebutkan qala Ibnu Munzir, Imam Ibnu Al-Munzir mengatakan ajma'a ahlul ilmi, sepakat para ulama ala anna man akala aw syariba, bahwasanya orang yang makan, orang yang minum fi salatil fardi, dalam salat fardu, amidan, sengaja, anna alaihi li'adah, maka salatnya batal, wajib diulang. Maka kalau ada kita tu makan, sudah makan berkumur, makanya kita dianjurkan sebelum wudu itu berkumur dulu, supaya apa-apa yang ada di dalam mulut itu tidak ada nyangkut-nyangkut lagi di gigi, keluar dengan kumur itu tadi. Maka dianjurkan sunnahnya berkumur itu 3 kali. Tamat maudhu salasan, berkumur 3 kali, supaya memang betul-betul yang ada di dalam mulut itu keluar. Wa kadza fi salatit tatawwu', begitu juga dengan salat sunnah. Indal jumhur, menurut mayoritas ulama,
Karena kenapa? Lianna ma abtalal fardha yubtilut tatawwu. Karena yang membatalkan salat fardu sama jugalah ketika membatalkan salat sunnah. Jadi sama itu. Itu yang pertama dan yang kedua. Tapi ada komentar di situ. Qalat asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, la tabtulus shalah bil akli awish syurbi nasiyan aw jahilan. Kalau makannya itu tidak sengaja atau dalam keadaan tak tahu hukumnya, dalam keadaan lupa, la tabtulus shalah, maka tidak batal salatnya. Tapi rasanya nama orang makan tu tak ada yang tak ada sengaja. Ngunyah, merasukan, nelan, tidak. Tapi kalau terjadi itu tidak batal. Nah itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, al-kalamu amdan fi ghairi maslahatis shalah. Berbicara dengan sengaja tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan semayang, hal-hal yang berkaitan dengan salat. Oh lagi semayang cerita utang dengan kawan. Lagi semayang nanya kawan kau tadi kemana? Lagi semayang. Karena dulu ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam itu pernah cerita, kunna natakallamu fi shalah. Dulu kami pernah bercakap-cakap dalam semayang. Pernah berbicara di dalam salat. Yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Sehingga ada seseorang itu bercakap dengan kawannya yang ada di sebelah tu. Macam-macam cakapnya. Entah apa yang dicakap, mungkin cerita perang, cerita apa, cerita kehidupan sehari-hari, mungkin ceritanya dalam semayang, dalam salat. Imam lagi baca. Kalau sempat kita kok dibolehkan bercakap dalam semayang, ramai masjid. Imam lagi enak baca qul huwallahu ahad, mungkin kita cerita kalau belakang tak ada lagi dengar bacaan imam. Nah dulu zaman Nabi, hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu, salatlah kamu karena Allah dalam keadaan qanitin, khusyuk. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, maka kami ketika itu diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara, cakap-cakap. Riwayat yang kedua dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kunna nusallimu 'alan nabi wa huwa fi shalah fa yaruddu alaina. Dulu kami pernah mengucapkan salam kepada Nabi, ya Rasulullah, assalamualaikum, wa huwa fi shalah, padahal dia dalam keadaan salat. Fa yaruddu alaina, Nabi jawab salam kami, waalaikumsalam. Dulu sebelum ada perintah wa qumu lillahi qanitin, dijawab salam oleh Nabi. Falamma raja'na min 'indin Najashi, ketika kami kembali dari Najashi atau balik dari negeri Habasyah, salimna alaihi, kami ucapkan salam kepada Nabi, beri salam kepada Nabi. Falam yuraddu alaina, tapi Nabi tidak jawab. Artinya apa? Memang dulu pernah ada sahabat Nabi yang berbicara dalam salat. Jadi kita itu caranya kalau ada orang ngasih salam, tak boleh dijawab, dilafazkan. Cukup dalam hati be. Atau kalau mau setelah selesai salat baru dijawab waalaikumsalam. Makanya kita itu kalau salat ada orang masuk, kuatkan bacaannya kalau itu salat jahar. Kalau itu salatnya sir, zuhur, asar, kuatkan takbirnya. Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya tak ada gangguan kita untuk salat. Karena memang adanya lah orang. Jadi kau masuk rumah tu sampai 10-20 kali bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tak ada di depan, samping pula, jendela. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai pula ke belakang, assalamualaikum, assalamualaikum. 20 kali, assalamualaikum. Maka kalau kita solat kan tak dapat nak jawabnya, kuat dengan takbirnya, Allahu Akbar. Banyak kuatnya Allahu Akbar, jangan gitu ni kan. Sedang-sedang be. Faqulna ya Rasulullah kunna nusallimu alayki bis salah. Ya Rasulullah kunna nusallimu alayka bis salah. Dulu kami pernah mengucapkan salam kepada engkau. Fataruddu alaina, engkau jawab salam kami, tapi sekarang tak. Kata Nabi, inna fis salah la syughla. Sesungguhnya di dalam solat itu banyak kesibukan. Sehingga maknanya mani'an minal kalam. Dilaranglah kita daripada berbicara, dilaranglah kita daripada bercakap. Fa in takallama jahilan bil hukmi aw nasiyan fas salatu sahihah. Tapi kalau bercakapnya itu kita tak tahu hukumnya, awal sembahyang, kita tahu kalau bercakap itu batalkan sembahyang, aw nasiyan atau kita lupa misal, fas salatu sahihah, maka salatnya sah. Maka dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Muawiyah bin Hakam As-Sulami pernah cerita, bainama ana usalli ma'a Rasulillah. Satu ketika aku salat bersama Rasulullah, id aqasa rajulun minal qaum. Di antara kami itu ada orang yang bersin. Bersin lagi sembahyang. Kalau tempat kita kok macam-macam, banyak, ada bersin, ada batu. Karena kita salat tu banyak lagatan lah. Fakultu, aku ucapkan yarhamukallah. Karena kita memang dianjurkan kalau ada mendengar orang yang bersin, kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Tapi itu dalam solat. Faramanil qaum bi absarihim. Oh, orang-orang nengok saya kalau, sahabat-sahabat nengok kalau. Fakultu, aku mengatakan dalam hati, wah, apa hal itu? Ma sya'nukum nanzuruna ilayya. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Apa halnya orang-orang kau tengok saya kalau? Ya karena memang ketika itu kan belum ada hukum tentang berbicara di dalam salat. Wa ja'alu yadribuna bi aydihim ala afqadihim. Mereka menepuk paha mereka dengan tangan mereka untuk memberikan isyarat nyuruh diam. Kalau sempat di dalam jamaah itu ada 20 orang yang bersin, 20 kali ucap yarhamukallah. Nah, ini kebetulan cuma seorang ini. Lakinni sakat. Kemudian aku diam. Falamma shalla Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW selesai salat, qala, beliau mengatakan, inna hadhihi shalah, sungguhnya ni salat, kita ni sembahyang, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak ada cocok kalau lagi sembahyang itu ada perkataan-perkataan manusia. Wa inna ma hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Karena salat itu di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada takbir, dan di dalamnya ada baca Quran. Apa tasbih itu? Kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada takbir, Allahu Akbar. Ada baca Quran. Itu dalam sembahyang. Tak ada ngomong-ngomong, tak ada bercakap-cakap. Yang kedua, ada kisah. Ada seorang sahabat namanya Zulyadin. Gelarnya Zulyadin. Apa makna Zulyadin itu? Tangannya panjang. Panjang tangannya, bukan panjang tangan, tapi tangannya panjang. Jadi Zulyadin ini shalla bina Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, kami ini pernah salat bersama Rasulullah, salat zuhur atau salat asar. Wasallama. Kemudian setelah 2 rakaat Rasulullah langsung salam. Faqala lahu Zulyadin, maka Zulyadin bertanya kepada Rasulullah,
Aqasurat as-salat am nasita ya Rasulullah? Apa kita ni mengqasar salat? Atau engkau lupa ya Rasulullah? Salat asar 4 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, itu jadi 2 rakaat cuma 2 rakaat sudah salam Rasulullah. Apakah kita ke mengqasar salat kita atau engkau lupa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lam taksur wa lam ansa. Aku tak lupa, aku juga tak ada mengqasar salat. Tapi kata Zulyadin, bal qad nasita ya Rasulullah, tapi engkau lupa ya Rasulullah. Atau hanya kita ke salat 4 rakaat tapi kau lakukan, kau kerjakan cuma 2 rakaat. Maka Nabi ini tak yakin dengan kata Zulyadin ni. Nanya pula dengan sahabat yang lain. Ahakun ma yaqulu Zulyadin. Apakah benar yang dikatakan Zulyadin itu? Kita ke salatnya 2 rakaat cuma. Maka sahabat mengatakan, "Na'am, betul ya Rasulullah. Kita ke tadi cuma salat 2 rakaat." Sahabat-sahabat lain tak negur, macam Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab tak berani negur Rasulullah. Karena salat 4 jadi 2. Maka Rasulullah fasalla rak'atain ukhrayain thumma sajada sajdatain. Kemudian Rasulullah salat lagi 2 rakaat, yang terakhirnya kemudian beliau sebelum salam sujudnya 2 kali. Artinya apa maknanya? Maknanya antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua panjang tuh bercakapnya. Ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori salat. 2 rakaat salam tuh, lupa. Apa maknanya yang terkandung dalam hadis ini? Pertama, kalau kita terlupa, rasa-rasanya lah 4 rakaat, ternyata baru 2 rakaat. Kemudian kita salam, ada yang ingatkan, kau tadi salatnya 2 rakaat cuma. Maka langsung dilanjutkan 2 rakaat terakhir takbir tanpa niat. Kemudian sebelum salam, sujud 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru salam kanan, salam kiri, salatnya sah. Itu makna hadis ini. Yang kedua, maknanya yang terkandung bahwa antara rakaat yang kedua 2 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang kedua itu ada jedah itu. Itu jedahnya mengingatkan bahwa salatnya itu adalah 2 rakaat. Wa jawwazal malikiyah al-kalam li islahis salah bi syartin alla yakthura 'urfan. Madhab Imam Malik membolehkan berbicara untuk kemaslahatan kebaikan salat dengan syarat tak ada banyak. Misal nih, tapi pakainya pakai bahasa Arab. Kata para ulama, kalau pakainya selain daripada bahasa Arab, ulama mengatakan sepakat batal. Misal imam lupa Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung melompat ayat Maliki yaumiddin, kita ucapkan subhanallah ar-rahmanir rahim. Boleh. Itu tidak dikategorikan bercakap yang membatalkan salat. Itu namanya menunjuki imam ketika dia lupa, dan itu boleh. Jadi subhanallah dalam rangka untuk mengingatkan itu boleh. Dengan syarat apa? Tidak banyak. Kalau lah banyak baru batal sholat, apalagi nyampur. Subhanallah ar-rahmanir rahim. Kepunya imam pun tak tahu juga apa maknanya. Itu ngulang lagi subhanallah ar-rahmanir rahim. Tak tahu juga, ulang lagi subhanallah ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim yang mana? Tak kata imam tu kan. Ar-rahmanir rahim Fatihah kata makmum tu. Akhirnya bercakap. Yang panjang jadi itu. Atau wa alla yubhama al-maqsud bit tasbih. Atau imam itu tak faham dengan maksud tasbih kita tu. Subhanallah, tak tahu apa subhanallahnya ke apa. Sehingga Imam Al-Auza'i mengatakan man takallama fi salatihi amidan bi syai'in yuridu bihi islah as-salah lam yabtul salatuh. Siapa yang berbicara dalam salat dengan sengaja untuk memperbaiki salatnya itu, maka tidak batal. Contohnya dalam kasus tadi.
Atau ada seorang imam yang ketika sholat zuhur dia bacanya kuat-kuat. Padahal sholat zuhur itu bacanya kan sir. Dia bacanya kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingatkan belakang kok, subhanallah. Dah tahu juga apa subhanallah ya? Dia lanjutlah, Malik Yaumiddin. Kita ucapkan subhanallah, hadza salatul asr. Hadhihi salatul asr. Boleh. Pakai bahasa Arab ya, yang pakai bahasa Indonesia. Boleh, atau kita mengingatkan al-asr. Boleh, itu tidak batal. Tapi kalau kita mengingatkan salat asar kini itu, baru itu batal. Karena itu bukan bahasa Arab. Karena ulama sepakat kalau selain daripada bahasa Arab batal salatnya. Nah, itu yang ketiga, berbicara dengan sengaja tanpa ada kaitannya dengan perihal salat kita. Yang keempat, al-amalul katsiru amdan, bergerak banyak sengaja. Itu kadang bergerak-gerak ya tak? Macam apa bergerak banyak? Melangkah, melompat, bergeser ke kiri, geser ke kanan. Nah, itu nanti ada tata aturannya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi dhabitil qillah wal kathrah. Ulama berselisih paham, berbeda pendapat tentang batasan sedikit, batasan banyak itu. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya banyak itu sekira-kira orang melihat kita dari jauh. Kita ini sedang salat. Ada orang nengok kita dari jauh. Dari jauh itu nampak bahwa kita ini tidak ada bergerak. Tuna berupanya pun ada semayang. Nah, itu disebut dengan sedikit. Tapi ketika orang nampak dari jauh, kita ini banyak geraknya. Rupanya kita ini tidak nampak upo semayang. Upo kita kok upo macam apa namanya? Macam berlari, macam duduk-duduk tidak ada macam upo salat. Nah, itu dianggap banyak. Nah, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan innal fi'la alladhi laysa min jinsis salat. Sesungguhnya perbuatan yang tidak terkait dengan salat in kana katsiran, kalau dia banyak, abtalaha bila khilafin, maka itu batal tanpa ada perbedaan ulama. Ini siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari mengatakan dalam kitabnya ketika menerangkan tentang biografinya Imam Nawawi Syekh Hisham Kamil mengatakan bahwa mazhab Syafi'i itu sempurna pada masa Imam Nawawi ini. Imam Nawawi yang menyempurnakan mazhab Syafi'i. Ini orang alim. Kata beliau, kalau banyak batal. Yang tidak terkait dengan salat. Wa in kana qalilan lam yubtilha bila khilaf. Kalau dikit tidak batal. Apa dikit tu gaut dikit-dikit. Nah, itu tidak batal. Thumma ikhtalafu fi dhabtil qalil wal katsir ala arba'ati awjuh. Ikhtilaf para ulama, perbedaan para ulama tentang dikit banyaknya itu 4. Thumma ikhtara al-wajha ar-rabi', faqala wa huwa as-sahih al-mashhur. Maka pendapat yang banyak dipilih itu pendapat yang keempat, wa huwa as-sahih al-mashhur, dan itu pendapat yang sah, yang masyhur. Apa maknanya? Apa pendapat yang keempat ini? Annar ruju'a fihi ilal 'adah. Bahwa banyak dan sedikitnya itu dikembalikan kepada kebiasaan. Contohnya apa? Kal isyarati bi raddis salam. Seperti isyarat untuk menjawab salam. Yang kedua, wa khal'in na'li, melepaskan sendal, memasang sendal. Itu perkara yang dianggap sedikit. Tapi kalau kita dalam sembahyang kan ada selop. Kalau selopnya di luar, berarti berjalannya jauh keluar. Nah, itu baru banyak. Karena kenapa? Karena orang yang kalau pakai khuf, tahu khuf? Khuf itu, nah itu kan
boleh dipakai dalam solat itu. Nah, itu namanya khuf. Kemudian warab'il imamah, melepas serban dengan gerak yang sedikit tapi bukan gerak yang banyak. Gerak sedikit diambil, lepas. Kemudian walubsi thawbin khafifin wa naz'ihi, memakai pakaian yang ringan atau melepasnya. Nah, ini dianggap sedikit. Tapi kita kok kalau pakai pakaian banyak kancing itu boleh itu. Itu dianggap sedikit. Serewet kain kena. Ya, itu lebih baik dibaiki dalam kondisi tidak banyak gerak. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dibaiki, takutnya nyelokot. Lebih bahaya mana? Bahaya pula kalau nyelokot. Pokoknya memang kalau kita lah solat tu segala sesuatu telah disiapkan ya tak? Kepiah kita, baju, kain, dan segala macam. Wa amli saghirin, atau memegang benda kecil. Wa dab'il mari wa dalkil busaq, menolak orang yang lewat di depan ketika kita salat. Nah, itu tidak dianggap banyak. Wa dalkil busaq, atau membersihkan busaq itu dahak yang nempel di baju, bitaubihi, yang menempel di pakaian. Kita lagi misalnya batu, nah batu itu kena pakaian. Nah, boleh saat itu kita lap dengan gerak yang sedikit. Nah, itu tidak batal solatnya. Boleh, tidak ada batal. Cuman geraknya sedikit. Jangan pula dikibas kain tu kan. Kalau apalagi masuk pula cicak dalam kain kan. Masuk nyamuk tu masih kecil lah kan. Masuk cicak, masuk tabuan, masuk sangak, masuk kepo misalnya kan dalam kain. Apa? Menggendong itu sebagian ulama kalau dapat tidak dibawa. Oh, ketika sujud, ada masalah. Itu tidak ada permasalahan. Tapi kalau kita menggendongnya dari awal, itu kalau dapat dihindarilah. Tapi kalau itu dilakukan juga sebenarnya tidak membatalkan sholat, karena ada hadisnya dan dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Tapi kan memberatkan kita. Anak itu didukung belakang pakai kain. Takut misalnya kan kita dewean di rumah misalnya, kita sholat. Nah, itu dulu. Kalau kini itu kan kunci pintu tu. Pintu kunci, pintu kamar tu kunci, itu nak tanya dalam kamar. Itu sholat. Nah, itu yang keempat. Bergerak banyak sengaja. Itu jam kita lah sudah baik dah, belum? Lagi lah lewat pula ya tak? Yang kelima, tarku ruknin aw syartin amdan wa biduni udrin. Meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja tanpa adanya udzur. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang Nabi SAW nyuruh orang Arab Baduy itu ngulang salatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu salat. Karena sesungguhnya engkau itu belum salat, karena meninggalkan rukun-rukun dalam salat. Maka Ibnu Rushd mengatakan ittafaqu ala anna man shalla bi ghairi taharah. Sepakat para ulama bahwa orang yang salat itu tanpa pakai wudu, annahu yajibu alaihi al-'adah, maka dia itu wajib diulang. Amdan kana dzalik aw nisyanan, baik sengaja maupun tidak sengaja.
Dia solatnya tidak sah. Masa ada orang yang solat tidak ada wudu? Baik lupa sengaja ataupun terlupa. Doa apa? Itu tidak masalah. Karena rukun wudu itu kan niat, cuci muka, cuci dua tangan, cuci sebagian kepala, cuci kaki, kemudian tertib. Itu cuma rukun wudu. Tapi kalau baca doanya itu tidak ada baca doa, tidak ada masalah. Tidak ada baca Allahumma bayyid wajhi binurika, tidak ada masalah. Tidak ada baca ketika cuci tangan doanya, tidak baca, tidak ada masalah. Yang penting dicuci sampai batasannya itu. Batasan wajah di mana batasnya, batasan tangan di mana, batasan sebagian kepala di mana, batasan kaki di mana. Dan telinga itu hukumnya sunnah. Mau dicuci atau tidak tetap sah. Yang penting rukunnya dan syaratnya sudah mencukupi. Lupa wudhu lah, tahun-tahun akan datang baru ingat, diulanglah sholatnya. Kasoe tahun kemarin ada pernah sholat tak ada pakai wudhu, ulang sholatnya. Itu kata Ibnu Rushd. Wa kadzalika man shalla li ghairil qibla amdan aw kana dzalika aw nisyanan, atau orang yang salat tidak menghadap kiblat baik sengaja ataupun lupa ataupun tidak tahu. Misal ni ketika tu salat di kebun lah, kau di rumah apa di kebun salat, kita ngadap tu bukan kiblat kita ngadap, tapi kita nyangkut itu kiblat. Setelah selesai salat ada yang ingatkan, oh kau nak ngadap kiblat tadi tu, ulang salatnya. Karena kiblat itu syarat sah salat. Tidak ada ngadap kiblat tidak sah salatnya. Makanya adanya mihrab di masjid tu. Oh, mihrab ke maju dikit itu gunanya supaya orang tahu kiblat itu ke sana. Kalau tidak ada mihrab kan susah kita mana kiblat maka adanya mihrab ini supaya tahu kiblat. Ada juga pertanyaan macam mana kalau seandainya merapatkan shop tu. Kemudian ada orang ketika lah takbir lah rakaat pertama sudah sesak nak berak, tak tahan lagi, batalkan solatnya, keluar tu. Berarti kosong yang ada di sebelah kita tu. Atau yang ada di depan kita tu. Maka ini ada penjelasan, summa ittafaqal ashab. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi SAW sepakat ala annal katsir, bahwasanya bergerak banyak itu innama yabtulu, bahwa yang bergerak banyak itu adalah batal. Fa in tafarraqa, tapi kalau ada pemisah. Jadi yang batal itu idza tawalla, maknanya berturut-turut. 1 2 3 4 5 itu batal. Misalnya di di sop pertama ada yang kosong, kemudian kita berada di sop ketiga, di sop kedua ini tidak ada yang isi, misalnya kita mau isi, kita melangkah 1 2 3 4 dalam keadaan berturut-turut isinya, maka itu batal kata para ulama. Tapi fa in tafarraqa, kalau seandainya dipisah, bi an khutwah, melangkah sekali, dan itu melangkah sekali langkah. Summa kata zamanan, kemudian berhenti sebentar. Summa khutwa ukhra au khutwatain, kemudian langkah lagi 2 langkah atau selangkah. Setelah diam tadi, summa khutwatain bainahuma zaman. Kemudian melangkah lagi beberapa langkah, sudah melangkah diam, sudah melangkah diam lagi tunak, sudah melangkah diam lagi tunak, dan itu tidak batal salat. Walaupun kata para ulama wa takarrara dzalika marratin katsirin, sekalipun banyak, hatta balagha mi'ata khutwah fa aktsar, sampai 100 kali atau lebih. Caranya itu tadi. Sudah melangkah, diam, tunak. Diam lagi, dan itu melangkah lagi. Walaupun 100 kali melangkahnya, kalau cara melangkahnya seperti itu, lam yudhar bila khilaf, maka tidak merusak salatnya tanpa ada perbedaan ulama. Dalam mazhab Syafi'i juga dijelaskan seperti itu. Ya itu kalau kita mengisi shaf yang kosong, jadi geraknya sikit-sikit.
dikit-dikit. Nah, itu tadi yang kelima ya. Meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja tanpa ada udzur. Atau meninggalkan rukun atau syarat dalam keadaan lupa. Itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang keenam, ad-dhahik bis shalah, ketawa dalam salat. Mungkin tidak tahan lagi ketawa misalnya. Nah, itu batal. Naqala Ibnu Munzir, dinukilkan oleh Ibnu Munzir al-ijma' bahwasanya sepakat ala butlanis shalah bid-dhahik, batalnya salat itu dengan ketawa. Kalau batal salat dengan ketawa itu jarang lah mungkin ya tak? Kecuali mungkin ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang sesamping atau orang yang depan yang membuat kita ketawa. Itu mungkin bisa jadi ketawa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, mazhab kita ni, qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa huwa mahmulun ala man bana minhu harfani. Ketawa itu mengandung dua huruf. Kalau cuman satu huruf tak batal. Tak tahan lagi keluar ha. Gitu kan? Tak batal. Tapi tak ada orang ketawa macam tu. Ha, ketawa macam tu tak ada. Lagi kau ada lanjutannya ni. Ini kalau ketawa itu ngandung satu huruf tak batal ya. Itu kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sudah mengandung dua huruf baru batal. Ha ha. Misalkan. Baru batal. Apalagi ha 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 ha. Nah, itulah banyak tuh huruf itu. Berapa huruf ha yang diucapkan. Kalau itu tak ngeluar huruf tuh. Kalau ketawanya macam tu, tak ngeluar huruf. Berarti cuma desis dia keluar. Wa qala aktsarul ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas ulama, kebanyakan para ulama mengatakan la ba'sa bitabassum, kalau senyum baik tak batal, tak masalah. Mari kita sudah bahas tuh, termasuk menangis. Termasuk menangis kalau keluar dari mulut kita melafazkan dua huruf nangis tuh baru batal. Kan orang nangis tuh kan tak ada yang namanya nangis tuh tak ada keluar suara. Nangis tuh keluarlah suaranya. Kecuali memang keluar air mata. Nah, yo. Itu sedih bae, kalau keluar air mata tuh sedih bae. Tapi kalau lah keluar suara baru nangis. Kan banyak tuh huruf yang keluar. Nah itu mazhab Syafi'i ini. Kalau nak nangis, nak keluarkan suara kalau nangis tuh sehuruf deh. Tidak batal. Usahakan kalau nangis tuh cuman keluar satu huruf. Ketawa macam tu juga. Kalau memang nak ketawa dalam salat, usahakan ketawa tuh cuman keluar satu huruf. Itu baik. Atau senyum itu tidak keluar suaranya. Kalau memang tak tahan lagi batal karena solat. Keluar tapi ketawanya kan dari situlah ketawa. Teman-teman awak tak solat lagi lah batalkan solat, ketawa dari situlah saya jadi-jadinya. Apakah Nabi itu tidak ada ketawa? Nabi itu juga ketawa. Ada juga Nabi itu ketawa. Apa? Sengaja apa tak sengaja tu? Nah, kalau tak sengaja tak masalah. Awak tu lupa misalnya lah rakaat 3 atau 4, ambil yang 3. Berarti kalau memang itu betul 4 berarti nambah 5. Tapi kalau sengaja solat kok biar dapat besar pahalanya tambahlah 5 rakaat. Nah, itu sengaja namanya. Itu tak boleh. Merubah-rubah syariat. Solat subuh, tak enak solat subuh kau pendek ni 2 rakaat, tambahlah jadi 4 rakaat. Sengaja itu. Maka itu tak boleh. Karena siapa yang merubah-rubah ma laisa minhu,
Yang tidak ada contohnya dari Nabi, man ahdatsa bi amrina, yang merubah-rubah dalam perurusan kami, dalam perkara-perkara kami, hadza, yang masalah-masalah ini, kata Nabi. Masalah yang dekat dengan syariat itu kayak sholat. Yang 2 jadi 3, yang 3 harusnya jadi 4, yang 4 harusnya tapi jadi 5, bahwa raddun, maka tertolak. Yo, kalau kita terlupa tidak ada masalah. Lupa rakaatnya 4 atau 3, ambil 3. Sehingga kalau memang itu betul 4, maka bertambah itu jadi 5 rakaat, tidak ada masalah. Artinya dalam keadaan kita lupa. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan salat. Karena banyak sebenarnya yang membatalkan salat lebih dari ini dalam kitab-kitab yang lain. Tapi kitab-kitab ini menjelaskan secara umum baik. Apalagi dalam masalah berbicara, dalam masalah bercakap. Doa, nih kita nih di akhir sujud itu kita dianjurkan untuk berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Fa'tiru minad du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi ada kita ini ketika sujud terakhir itu ada sekelompok orang yang memang ketika di sujud terakhir itu lama. Apa? Ngapa lama baca doa? Doanya pun panjang doanya. Lalu bagaimana hukumnya? Ada 3 timbul hukum. Yang pertama, kalau doanya itu ada dalam Quran, ada dalam hadis, kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ada dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina, ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana, ada dalam Quran. Itu tidak batal, sepakat ulama tidak batal. Yang kedua, kalau doanya itu tidak ada yang diajarkan dalam Quran, tidak ada yang disebutkan dalam hadis, tapi pakai bahasa Arab. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian lagi mengatakan tidak batal. Artinya masih ada kemungkinan itu tidak batal. Karena masih ada ulama yang mengatakan tidak batal. Tapi kalau yang ketiga berdoanya pakai bahasa selain bahasa Arab, maka ulama sepakat hukumnya batal lah sholatnya. Disir itu kan masih keluar. Kalau disirnya masih dilapaskan, itu tetap batal. Tapi kalau kita tidak melapaskan, cuman bacanya itu dari hati, maka tidak batal. Karena sir itu ada 2, sir apa di hati, apa sir di lisan. Kalau sirnya sir di lisan, ya Allah, gitu kan? Ya Allah, baikan saya ini. Kan gitu sirnya kan, tidak kuat kan? Nah, tapi kalau sirnya di dalam hati, maka itu tidak masalah. Walaupun pakai bahasa selain bahasa Arab, bahasa kita lah. Dalam hati nyebutnya, ya Allah, utang saya banyak nian. Dengan si anu sekian, dengan si anu sekian, dengan si anu sekian, hafal lo catatannya. Dan si anu sekian, ya Allah, cepatkan selesai utang saya. Dalam hati ya, dalam hati jangan dilapaskan. Itu boleh. Tapi kalau sudah dilapaskan, baru batal. Ya Allah, utang dengan si anu kau 5.000, utang dengan si anu 10.000, utang dengan si anu 5.000. Kata tahu ada ganti sebelah kau. Jadi jangankan solat itu yang batal. Solat kawan sebelah kau batal. Ngapa? Nganding cekap kita dia tak tahu. Matan ganti sebelah kau kata dia. Dalam semayangnya berdoa minta selesai utang. Nah, itulah beberapa hal-hal yang membatalkan solat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau sholat dalam kendaraan itu boleh. Misal kita ini berangkat umrah, kemudian kita di atas pesawat. Siapa yang tahu di atas pesawat itu kiblat? Itu pertama. Yang kedua, kadang pesawat itu ngadapnya ke situ, ngadapnya ke situ, ngadapnya ke situ, ngadapnya ke sana. Tidak berarah. Maka pada saat itu ketika kita sholat boleh menghadapnya langsung ke depan lah, di atas kursi itulah ngadapnya. Sholatnya macam mana? Di atas kursi itulah sholatnya. Karena memang orang dalam pesawat itu kalau berangkat umroh dari Jakarta ke Jeddah itu 9 jam. Lah berapa sholat? Lah 2 sholat.
Lah dua solat yang ditinggalkan. Maka saat itu kita jamak, boleh dijamak, boleh jamak qasar, dan solatnya di atas kendaraan. Itulah duduklah di situ ketika ruku dalam kondisi dibungkukkan badan itu sedikit. Ketika sujud memang betul-betul dibungkukkan. Itu menandakan perbedaan antara ruku dengan sujud. Ketika i'tidal itu samalah. Nah, ketika tasyahud akhir boleh kaki itu langsung lunjurkan ke bawah, boleh. Ketika duduk di atas kursi itulah. Nah, itu yang diajarkan oleh para ulama bagaimana ketika kita berada di atas kendaraan. Karena Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraan ketika safir. Tapi kalau kita kan kalau batas kita ke Solangun gola, batas ketemu gola bisa gitu singgah ke masjid itu semayang. Yang susahnya memang ketika kita dalam pesawat, nak singgah di mana? Di atas tuh di masjid. Nah, sholat di awan tuh lah ada mungkin. Sholatnya di dalam pesawat itulah. Dalam pesawat itu juga udah ada masjidnya, udah ada musolahnya. Walaupun kita sholat susah juga sholat dalam pesawat. Pesawat itu macam kau Kalau lagi macam kau enak. Kalau lagi macam kau naik. Lagi sujud awak terguling ke bawah. Guling langsung nguning ke belakang kan. Susah. Ada lagi pertanyaan? Boleh kalau seandainya tidak melewati dua rukun dalam mazhab Syafi'i. Misal nih, kita masih baca ayat misalnya kan, dalam sholat sir, dalam sholat zuhur misalnya. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah situ baru batal sholat kita. Kalau kita tidak cepat-cepat ngikuti imam. Nah, karena dua rukun sudah kita lewati. Itu kata ulama dalam mazhab Syafi'i. La lewat ruku, la lewat i'tidal. Baru kita ngikut rukuknya tadi. Nah, itu baru batal. Tapi kalau masih dalam satu rukun, misalnya kita sujud kan agak lama ya tak? Kemudian tegak lagi. Kan Fatihahnya masih panjang tuh. Belum lewat. Maka saat itu masih boleh kita untuk sujud agak lama dan tidak batal salatnya. Ada lagi, Ibu ada pertanyaan? Saya nak nanya dulu. Ada tak perbedaan antara salat sunnah fajar dengan qabliyah subuh? Tidak ada perbedaan. Sama. Jadi salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah subuh sama. Lalu yang di mana didulukan? Kalau misalnya kita setelah azan kita masuk dalam masjid, maka laksanakanlah qabliyah subuh dan pahala tahiyatul masjidnya dapat. Tapi kalau kita sudah azan masuk dalam masjid, kemudian kita salat sunat tahiyatul masjid, maka tidak dapat pahala qabliyah subuh. Itu caranya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kalau kita baru masuk masjid, walaupun niatnya tidak tahiyatul masjid, salat sunnah baik kita di situ, maka sudah dianggap kita sebagai salat sunnah tahiyatul masjid. Karena salat sunnah tahiyatul masjid itu adalah salat sunnah yang dilakukan kalau kita baru masuk masjid. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan. Malam minggu depan lagi. Malam esok InsyaAllah dimulai pengajian di rumah saya. Karena kemarin tuh ada pula yang datang ke rumah tuh. Senin kemarin tuh mungkin ada yang dengar tuh malam Senin kan. Datang ke rumah malam tuh. Kami juga lah datang ke rumah. Saya tidak ada juga di rumah. Maka malam itu saya ingatkan kan, kalau memang yang mau ikut silakan datang malam esok ba'da isya, setelah salat isya.
Kajiannya insyaallah kajiannya hadis arba'in. Kitabnya ada 2 yang saya pakai. Pertama Tuhfatul Kiram Syekh Syam Kamil. Kemudian kitab Al-Wafi Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Misdu. Itu tentang hadis arba'in. Kenapa saya bahas hadis arba'in? Karena hadis arba'innya di situ ada tentang sejarahnya ada, tauhidnya ada, hadisnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Jadi ada galau bisa dijelaskan dalam satu pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.